Man qala fi subhi, siapa yang membaca pada waktu subuh. Ulama menyatakan antara qabliyah subuh dengan salat subuh, ya, itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kana amanan minal faqri, maka dia diamankan dari kefakiran. Itu tadi untuk mudahkan rezeki. Ini yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya rezeki yang mahal tu mengamalkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pertama, fakir hati itu insya-Allah hilang. Merasa miskin dengan orang tapi merasa fakir dengan Allah. Yang kedua, unsan minal wahsyatil qabri, menyenangkan keadaannya nanti di dalam kubur. Insya-Allah kuburan ini bisa daripada jurang api neraka, bisa taman daripada taman surga, tergantung kita sekarang ini. Nah, maka amalkan ini insya-Allah dalam kubur akan disenangkan oleh Allah, tidak susah, ya. Karena siapa yang lepas dari fitnah kubur, kata ulama, dia akan lepas dari fitnah akhirat. Nah, jadi kubur itu tahap awal. Selamat, insya-Allah di sana pun selamat. Kok di kubur tak selamat, di sana lebih berat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Dan Sabtu yang kemarin saya berencana akan melaksanakan pemberian ijazah musafahah. Nah, itu mau dibacakan nanti sanadnya, dibacakan sanadnya, akan dibacakan hadisnya. Itu makanya agak disusun itu, mana hadis-hadis yang berkaitan dengan musafahah dan sanad dari guru ke guru itu. Itu nanti akan dibacakan. Dan sekaligus saya maunya sekaligus ialah ya pemberian ijazahnya di Masjid Al-Hikmah ini, karena pengajian kan banyak. Nah, nanti dah tengah informasi sini ijazah, nanti masjid lain minta pula lagi. Jadi sekaligus ialah nanti saya informasikan kepada jamaah yang lain. InsyaAllah pelaksanaannya Sabtu depan, sambil berinformasi kepada jamaah yang lain. Boleh ya? Jadi sekaligus, tidak lagi di tempat-tempat yang lain. Biasanya gitu, kalau saya beri ijazah sini, masjid lain, Pak Ustaz kesana beri ijazah, kami mana? Itu kan susah juga. Nanti biarlah sekaligus, insyaAllah Sabtu yang akan datang nanti kumpul di sini semuanya. Saya sampaikan sanadnya, sebutkan silsilahnya, kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Kemudian baru ijazah. Setelah itu salaman. Nah, salaman itulah yang mengukuhkan setelah pemberian ijazah. Salaman ibu-ibu juga boleh, tapi ingat saya pakai sarung tangan. Ya, saya pakai sarung tangan nanti insyaAllah. Ibu-ibu pun salaman juga. Nama musafah itu berarti salaman. Nah, sama ibu-ibu boleh, tapi saya pakai sarung tangan. Pun lagi masa pantang. Ada masa pantang. Ya, insyaAllah. Jadi minggu depan, Sabtu depan jangan bawa kitab ya. Bawa badan ya. Bawa badannya. Saya pun tak bawa kitab, saya bawa nanti sanad. Ada berupa lembar begini, sanad tu saya bawa nanti insyaAllah. Saya bacakan. Ya.
Ya, tambahan sedikit mengenai apa yang kita bahas kemarin mengenai sunnah fajar ya, sunnah fajar atau qabliyah subuh. Nah, surahnya kemarin yaitu Al-Kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian ada tambahan, disunnahkan juga membaca Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifah. Ya, Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifah. Surah Al-Insyirah dengan surah Al-Fil. Ya. Surah Al-Fil. Nah, apakah masing-masing dibaca atau dipilih? Nah, ulama mengatakan supaya dapat kedua-duanya sunahan tersebut, ya. Fa yusannul jam'u fihima, maka disunnahkanlah menggabungkan keduanya. Ya. Pada keduanya dalam rakaat salat sunnah subuh. Bainahunna, di antaranya baina suwaril arba', 4 surah tadi. Ya. Jadi 4 surah tadi kau dapat digabung. Litahaqqaqal ityanu bil warid, supaya nampak jelas apa yang telah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat surah ini sama-sama dari hadis Nabi SAW. Apakah kita memilih salah satu? Boleh, tapi yang terbaik digabung. Ya, 4 surah tersebut lebih baik digabung. Nah, cara macam mana? Nah, dia bilang apa? Wadzalika bi anna yaqra'u fi rak'atil ula. Nah, yang demikian itu sesungguhnya pembacaan pada rakaat yang pertama Alam Nashrah dan Wal Kafirun, yaitu surah Al-Kafirun. Jadi rakaat pertama digabung Alam Nashrah dengan Al-Kafirun sekaligus. Ya. Pamai kita salat ini usolli sunnat as-subhi rak'atain ila ta'ala Allahu Akbar. Nah, kemudian baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca Alam Nashrah laka sadrak sampai selesai, langsung dilanjutkan Qul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat pertama. Nah, rakaat yang kedua, nah tadi tambahannya itu Alam Tara Kaifa dengan Qul huwallahu ahad. Rakaat keduanya Al-Fatihah, kemudian baca Alam Tara Kaifa sampai selesai, kemudian lanjutkan dengan Qul huwallahu ahad. Nah, begitu kata ulama. Ini yang kena penyakit bawasir tu, kena penyakit ambeien. Kena ada unsur pengobatan, surah-surah itu ada unsur pengobatan. Akhadhan mimma qalahu Nawawi, yes, diambil dari apa yang telah ucapkan Imam Nawawi dalam permasalahan inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Nah, jadi Imam Nawawi dia menambah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zulman katsira ditambahnya kabira. Jadi ada doa sebelum salam. Doa sebelum salam setelah salawat ada 3 macam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang paling pokok sekali, yang paling awal sekali bahas, paling tinggi nilai. Yang kedua, doa dari Nabi, hadis yang lain, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu hadis yang kedua. Ini boleh pilih ya. Hadis yang ketiga, nah ini dari Abu Bakar. Nabi mengajarkan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu 3. Ini dibaca sesudah salawat sebelum salam. Nah, yang ketiga ini Allahumma inni zalamtu zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta sampai akhir. Imam Nawawi menambah Allahumma inni zalamtu zulman katsiran kabira, ditambahnya
Ya Allah, sesungguhnya aku ni zalim terhadap diriku, banyak dan begitu besar kejalimannya. Jadi Imam Nawawi menambahkan dalam doa Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, berarti surah tadi itu supaya kita ngambil kesunahan Nabi, digabunglah Alam Nasrah dengan Alam Tara Kaifa rakaat pertama, kemudian Alam Nasrah dengan Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat yang keduanya Alam Tara Kaifa dengan Qul huwallahu ahad. Digabung tak apa-apa. Ya. Walam yakun bidzalika mutawilan lahuma tatwilan yakhruju an haddis sunnah wal ittiba'. Nah, tidaklah yang demikian itu memanjangkan keduanya tadi, ya, penggabungan itu memanjangkan yang keluar dari batas sunnah dan ittiba' Nabi. Jadi dengan penggabungan tadi, apakah sudah termasuk keluar dari sunnah? Tidak, masih termasuk dalam kategori sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanjangkan itu tak keluar daripada sunnah, kerana dua-duanya diambil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang juga mengatakan, ngapa panjang-panjang begitu, Nabi suruh pendek. Nah, kita kan tak mau mubazir, ngambil satu dibuang, mubazir lah tu. Daripada tak mubazir, digabungkan, itu lebih baik, kerana kedua-duanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Syekhuna Ibn Al-Hajar wa Ziyad, sebagaimana ucapan guru kami Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad. Jadi dua gurunya mengatakan boleh penggabungan seperti itu, kerana ikut imam kita juga, Imam Nawawi rahimallahu taala. Ya. Jadi intinya tadi pembahasan penggabungan surah tadi dalam salat qabliyah subuh. Wa yundabul ittija' wa bainahuma wa bainal fardi illam yuakhiruhuma anhu. Disunahkan ittija'. Nah, ittija' ini berbaring miring, berbaring miring dengan lambung sebelah kanan, posisinya berbantalkan dengan tangan begini. Kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri, wajahnya menghadap kiblat. Nah, itu sunnah berbaring seperti itu. Setelah salat qabliyah subuh atau sunnah fajar, ya, habis salat qabliyah fajar, sunnah subuh atau qabliyah subuh atau sunnah fajar, kemudian berbaring begini, berbantalkan dengan tangan, kepala menghadap kiblat. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, idza shalla ahadukum rak'atil fajri, apabila salah seorang dari kalian melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar atau qabliyah subuh, falyattaji' ala yaminihi, hendaklah dia berbaring atas lambung sebelah kanannya. Di lambung sebelah kanan. Jadi kepala sebelah sini, kaki sebelah kiri, lambung sebelah kanan tu Pak, posisi menghadap kiblat. Hadis Abu Daud dan Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kira-kira mau tak ngelakunya ni? Bingung aja mana apa ni. Nabi SAW beliau melakukan ini bukan di masjid tapi di rumah, karena rumah Nabi itu berdekatan dengan masjid, bersebelahan dengan masjid. Jadi buka pintu Nabi itu dah masuk dalam masjid. Maka sekarang itu orang ziarah makam Nabi, itulah rumah Rasulullah. Ya, dulu terpisah. Sekarang karena masjid direhab, diluaskan, akhirnya kuburan Nabi berada dalam masjid. Dulu di luar. Ya, kuburan itulah rumahnya Aisyah. Ya, rumahnya Aisyah. Jadi begitu buka pintu, langsung masuk ke dalam masjid. Jadi Nabi itu qabliyah subuhnya di rumah. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya'nya pun di rumah, banyak di rumah qabliyah ba'diyah itu. Tapi kerana rumahnya dekat masjid. Nah, kita gimana nih? Yang dekat masjid boleh kerjakan. Ya, rumah dekat masjid boleh kerjakan. Kerana tak bakal terlambat. Yang rumahnya yang jauh jangan. Nanti tinggal takbiratul ihram bersama imam. Nah, tapi kalau motor mau ngerjakan silakanlah.
Tapi kalau semua ngerjakan aneh tu Pak, baring semua itu. Nah, saya dengan informasi Ustaz Jalal yang tua itu di Al-Falah, beliau kerjakan tapi di mihrab. Mihrab ni kan luas tu, Al-Falah tu ada sebelah kanan tu kosong. Situlah dia kerjakan tu. Setelah salat sunat qabliyah dia pun berbaring gini. Kemudian membaca doa-doa, termasuklah doa fajar tu. Yang dibaca doa fajar tu, itu dia bacanya. Ya, doa fajar tu panjang. Ya, yang dibaca tadi itu doa fajar tu, antara qabliyah subuh dengan salat subuh itu. Wa bainal fardi, ya, bainahuma wa bainal fardi. Ya, ini di antara keduanya, antara 2 rakaat qabliyah subuh dengan salat fardunya. Jadi qabliyah subuh dulu, kemudian berbaring tadi, miring itu, lambung sebelah kanan menghadap kiblat. Nah, kemudian membaca doa dan sebagainya. Kemudian baru melaksanakan salat subuh. Ya, salat subuh. Nah, kemudian yusannu ayyaqula fi tija'ihi, dan disunnahkan waktu berbaring itu membaca doa. Ya, baca doanya yang kemarin itu. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar, 3 kali. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhan Israfil, Tuhannya Mikail, dan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada engkau daripada api neraka, 3 kali. Ya, 3 kali. Ini ada ini. Usah catat gini ada ni. Nanti fotokopi ya ni dah. Ya. Siapa mau jadi donatur ni fotokopi ni? Kalau tak ada masjid ialah. Serahkan kepada masjid. Fotokopi kan nanti dibagikan. Ya, dibagikan ni. Ini ada saya susun dah ni. Wirid setelah salat qabliyah subuh. Ya, wirid setelah qabliyah subuh atau ba'diyah sunnah fajar. Ya. Illam yuakhirhuma anhu, ya, selama tidak mengakhirkan setelah salat fardu. Jadi berbaring miring ini jangan dikerjakan setelah salat fardu subuh, tak sunnah lagi. Ini disunnahkan sebelum salat subuh, setelah salat qabliyah atau sunnah fajar. Ya, ada tambahan amalan sedikit ya. Ini saya tambahkan begini, disebutkan satu faedah. Dia bilang apa? Litasbitil iman, untuk memantapkan iman. Ya, memantapkan iman, iman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dialami oleh para wali-wali Allah. Ya. An katsirin minal arifin bi ilamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para wali ini dia sering ketemu Nabi, baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur. Tu wali-wali Allah. Orang yang jadi kekasih Allah itu dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi sering, kadang pun bisa lihat dalam keadaan jaga. Ini tidak bisa diragukan, karena mereka ini orang pilihan, ya, orang pilihan. Dan juga mimpi Nabi itu bukan khayal. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Ini hadis sahih Bukhari. Siapa lihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihat aku, kata Nabi. Yatamatsalu syaitanu bi, syaitan tidak bisa menyerupai aku. Dijamin udah, yang mimpi Nabi pasti benar. Apalagi yang mimpinya wali Allah, kekasih Allah. Nah, maka al-arifin itu para awliya yang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana cara untuk menjaga iman? Nah, dia tanya begitu dengan Nabi. Bagaimana cara untuk menjaga iman? Nah, wa amarahu bidzalika fil manam baina sunnati subhi wal faridah. Maka mereka diperintahkan Nabi waktu dapat petunjuk dari Nabi, baik dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan jaga, kata Nabi, melaksanakanlah sunnah subuh. Ya, di antara sunnah subuh dengan salat subuh, sunnah subuh dengan salat subuh, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marrah, 40 kali. Biasa kita lihat tu di masjid-masjid tu ada yang membacakan ini.
Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Di sini pun dah catat dah ni. Di sini dah saya catat ni. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ini tujuannya untuk menjaga iman. Para jamaah sekalian, iman ni mahal. Kalau iman kita bagus, amal lain pun menjadi bagus. Tapi kalau iman bermasalah, amalan pun bermasalah juga. Maka betulkan iman. Apa sarana untuk menetapkan iman, memantapkan iman? Lakukan, insya-Allah. Ini para aulia dia dapat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ucapkan di antara sunnah subuh dengan salat subuh, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya, 40 kali. Nah, kemudian lagi ini riwayat-riwayat ni ya. Ini okay. Saya ni ngajarkan ilmu amal ibadah sekaligus amalannya. Kemudian diriwayatkan dari Nabi SAW dengan hadis yang sahih dan banyak hadisnya, ya. Waradat anin Nabi SAW fi ahadithis sahihah kathira. Jadi ada hadis yang sahih banyak lagi menyebutkan seperti itu. Yani amalan-amalan yang diamalkan antara salat qabliyah subuh dengan salat subuh, ya. Termasuk di sini banyak fadilahnya, tapi ulama mengatakan untuk meluaskan rezeki. Ni kau dengar rezeki ni berdiri dah ni. Udah rezeki. Rezeki tu macam-macam. Rezeki zahir maupun itu yang penting tu. Ya, di sini disebutkan yakni libastir rizqil zahir wal batin. Rezeki zahir mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia, tapi yang penting rezeki batin. Batin tu iman tadi. Ya. Iaitu mengamalkan kalimat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Bisa kan tu? Mudah tu. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dulu saya ini udah hafal dari kecil doa ini ni. Tapi hafal bukan ngamalkan, hafal kena dengar. Nah, saya punya nenek saya tu kalau ngayun nenek cucunya tu, adik-adik saya kan cucu lah, dia ngayun tu baca ni sambil ngayun tu, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha ill. Begitu orang tua-tua tu begitu. Jadi dia ngayunkan cucunya pakai amalan. Orang sekarang dah lagu dangdut pakai, ya kan? Orang dulu tu berkah baca selawat, zikir-zikir. Ada lagi tu salawat bersanji tu pakai juga tu, sering dipakai tu ngayun cucu tu. Apa tu? Ya Allah ya Allah ya Rahim bil minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidul Mursalin. Boleh Sayyidul, boleh Sayyidal, boleh Sayyidil. Itu dia. Apa lagi? Wa ala alihi wa sahbihi. Orang dulu-dulu tu gitu, salawat, zikir, itu ngayun ke cucu, maka cucunya berkah. Ya, cucunya berkah tu. Ya, saya ulangi lagi. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ya. Berapa kali dibaca? Di sini dikatakan kullu yawmin mi'ata marah. Setiap hari kalau dapat 100. Kan lama, tak sampai 5 menit, 4 menit selesai. Ya. Apalagi antara subuh dengan salat subuh tu panjang waktunya. Di sini ini lumayan, tapi di sini dibimbing bacaan tu. Ya, itu sunnah doa fajar tu. Kalau saya di masjid, ada masjid yang 20 menit antara azan dengan iqamah. Ini selesai semuanya, banyak tambahan tu. Nah, mengenai ini dikeluarkan hadis dari Al-Khatib Abu Nu'aim dan Ibnu Adil Bar, ya, dari Nabi SAW.
Nabi bersabda, nah, kata Nabi, man qala fi subhi, siapa yang membaca pada waktu subuh, ulama menyatakan antara qabliyah subuh dengan salat subuh, ya, itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kana amanan minal faqri, maka dia diamankan dari kefakiran. Itu tadi untuk mudahkan rezeki. Ini yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya rezeki yang mahal tu mengamalkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pertama, fakir hati itu insyaallah hilang. Merasa miskin dengan orang tapi merasa fakir dengan Allah. Yang kedua, unsan minal wahsyatil qabri, menyenangkan keadaannya nanti di dalam kubur. InsyaAllah kuburan ini bisa daripada jurang api neraka, bisa taman daripada taman surga, tergantung kita sekarang ini. Nah, maka amalkan ini, insyaAllah dalam kubur akan disenangkan oleh Allah, tidak susah, ya. Karena siapa yang lepas dari fitnah kubur, kata ulama, dia akan lepas dari fitnah akhirat. Nah, jadi kubur itu tahap awal. Selamat, insyaAllah di sana pun selamat. Kok di kubur tak selamat, di sana lebih berat lagi. Ya. Ketiga, wa futihat lahu abwabul jannah, dibukakan baginya pintu surga. Tiga fadilahnya ini, ya, tiga keutamaannya. Ingat, mengamankan daripada kefakiran. Yang kedua, tidak akan susah dalam kubur, akhirnya tidak dapat fitnah kubur. Yang ketiga, dibukakan pintu surga oleh Allah SWT. Saya ulangi, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu saja, jangan ditambah Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin, jangan. Itu saja, ya, itu saja. Karena ini yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin itu tambahan ulama yang buat. Dari Nabi cuma ini, ya, dari Nabi cuma itu saja. Nah, kemudian walau ghaira mutahajjidin, walaupun tidak melaksanakan salat tahajud, berbaring miring begini ini, ada ulama berpendapat itu bagi yang tahajud. Yang tahajud tak sunnah, ada pendapat begitu. Apa sebab dia berbaring? Karena semalam suntuk dia ibadah sampai terbit fajar, subuh dia berhenti. Nah, kemudian setelah qabliyah subuh kan letih, capek, baring dulu. Jadi ada setengah waktu menghilangkan lelah kena salat malam tu, maka berbaringlah setelah qabliyah subuh. Ada ulama berpendapat begitu. Tapi pendapat yang mu'tamad, walaupun tidak tahajud tetap sunnah, boleh, ya, tetap sunnah dia. Wal aula kaunuhu ala syiqqil aiman, ya, yang lebih utama posisinya adalah berbaring sebelah kanan tadi, lambung sebelah kanan, kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Ini lambung sebelah kanan itu. Dan itu juga posisi salat. Kalau tidak mampu duduk, ya berbaring seperti itu. Kalau tidak mampu seperti ini, berbaring ke sebelah kiri. Umpamanya selambung sebelah kanan bermasalah, sakit, posisi tidak memungkinkan, baru boleh berbaring dengan lambung sebelah kiri, kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Fa illam yurid dzalika fasalla binahwi kalam atau tahawwal. Jika tidak mampu melakukan seperti itu atau tidak mau melaksanakannya, tadi itu kan malu rasanya mau berbaring di masjid, nanti dipandang orang pula, gimana nih? Berarti engganlah melaksanakannya. Boleh kalau tak melakukannya, tetapi diselingi dengan ngomong kawan sebelah kanan sebelah kiri, boleh, ya, tak masalah. Habis salat qabliyah subuh tak mau mengerjakan itu, nah, diselingi bagaimana? Dengan ngomong sama kawan sebelah kanan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar, baik, selesai. Itu ya ngomong, jangan panjang lebar. Karena untuk memisahkan saja. Untuk memisahkan, karena tidak melakukan berbaring tadi itu. Itu saja dah. Atau tahawwal, atau dia berpindah, boleh berpindah posisi. Nah, ya kan? Habis salat qabliyah subuh, nah, dia pindah posisi karena dia tidak mengerjakan berbaring tadi itu.
untuk memisahkan. Itu Masya Allah. Jadi sampai seperti itu. Dan juga memang sunnah ya berpindah, salah sunnah itu, salah sunnah satu dengan yang lain, antara fardu dengan sunnah ya, atau sunnah dengan yang fardu. Sunnah kita berpindah. Apa sih hikmahnya berpindah ini? Tadi memisahkan ibadah tadi itu, karena tak melakukan berbanding tadi. Tapi juga kata ulama, banyak-banyak berpindah itu sunnah. Nanti tempat sujud itu jadi saksi di hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari kiamat nanti tempat-tempat yang kita sujud itu dia akan menceritakan tentang dirinya. Ya Allah, si fulan sujud di tempat aku ini. Jadi tempat itu ngomong nanti di hadapan Allah sebagai saksi. Maka banyak-banyak sujud dan berpindah-pindahlah sujud tadi. Ya, karena bumi ini sebagai saksi. Bumi ini hidup. Mohon maaf ya, bumi ini hidup, ada bahasanya, cuma kita tak faham. Nabi mau jalan musafir, kata Nabi bilang, yal ard, wahai bumi, ya, Rabbi wa rabbukum Allah, Rabbi wa rabbukum Allah, Tuhan aku dengan Tuhan kau Allah, kata Nabi. Nabi ngomong dengan tanah, berarti ada kehidupan. Makanya kalau nak jalan, ingat tanah tu makhluk Allah, dia punya bahasa. Minimal baca bismillah paling tak tu sebelum kita berjalan. Itu ada. Jadi bumi ni mohon maaf nanti dia marah juga kalau kita banyak maksiat. Kita banyak maksiat, kita jalan di atas tanah ni, tanah tu menyumpah kepada kita. Cuma orang kata faham. Ya. Kata tanah bilang, tanah ngomong, tadhak fi zahri wa tabki fi batni, silakan kau ketawa di punggung aku, nanti kau menangis dalam perut aku, kata dia. Hati-hati, bumi itu mengancam tu ya, maka hentikanlah maksiat. Dia cemburu juga, tak senang orang maksiat ya, tapi dia senang orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai sudah ya. Jadi pertemuan yang akan datang tidak bawa kitab pemberian ijazah musafahah. Nanti saya bacakan hadisnya, kemudian saya bacakan sanadnya, itu perlu waktu. Kemudian baru ijazah. Ya. Nah, kemudian ini saya serahkan sama siapa nih? Pak Samsil. Fotokopikan, nanti bagikanlah kerja semua. Sedekah. Sedekah aja satu lembar tu berapa lah. Tapi berapa lembar nih? Mau 300 kali ada nih. Ada 300 nih. Tak sampai kali. 200 lah kali. Baik, saya kira cukup. Ada pertanyaan jemaah? Satu saja boleh? Ya. Bismillah. Bagi kita tetap sunnah bismillah. Ya. Yang tak mau baca bismillah terserah dia lah. Bagi kita baca kan ada masjid bismillah tak dengar tu. Ada kan? Nah, tapi ada mazhab yang tidak baca bismillah sama sekali. Mazhab Malik. Mazhab Malik kita baca bismillah sama sekali. Kalau mazhab Hambali baca bismillah tapi dia sir. Nah, tapi kita tetap baca bismillah walaupun kita membacanya juga sir. Jadi alam nasrah baca bismillah, al kafirun baca bismillah. Betul ke? Rakaat keduanya alam tara kaifa juga baca bismillah, kalau Allah pun juga baca bismillah. Bismillah ni mahal pak, jangan main-main dengan bismillah tu, induk dia ya. Ini ulama udah kaji kitab Allah semuanya 104 kitab, termasuk Injil, Zabur, Taurat dalam itu 104 kitab. Cuma yang lain tak betul nama, suhuf, lembar-lembaran. Dasarnya Al-Quran tu ya, wal akhiratu khairul laka minal ula ya, wal akhiru khairul wal akhiru khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Jadi bentuk suhuf, lembaran-lembaran. Ibrahim punya, Nabi Musa pun punya, Nabi Nuh pun ada lembar-lembarannya. Itu cuma bentuk suhuf dia, tapi semuanya jumlahnya 104 kitab. Itu semua maknanya ada di dalam Al-Quran. Maka jangan cari kitab yang lain. Al-Quran sudah menjawab semua masalah.
Diringkas lagi, Al-Quran semuanya itu maknanya ada dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah maknanya ada di dalam berat bismillah itu, bukan main-main. Kata Ali bin Abi Talib, kalau aku tafsirkan bismillah itu akan memadai tafsirnya, bukunya akan dibawa 70 onta. Berapa banyak tu Pak? Satu onta bisa bawa berapa buku? Bukan diletakkan begitu, yang pakai itu keranjang bawah tu, kiri kanan tu, kayak motor apa? Ini kantor pos, ingatlah Pak Basuh tu Bang, kan ada kantong kiri kanan itu. Begitulah dia. Dulu kan unta kan begitu, dia bawa kantong kiri kanan itu Pak. Itu tafsirnya akan dibawa 70 unta untuk menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Berat bismillah itu, tidak main-main. Dirincikan lagi Pak, bismillah. Bismillah terhimpun di mana? Titik baknya itu Pak. Bikana makan wa biyakun mayakun. Dengan aku kata titik, telah terjadi apa yang terjadi, dan akan terjadi apa yang akan terjadi. Jadi bismillah itu puncak daripada semuanya. Semua ilmu ada pada bismillah. Baca bismillah, jangan main-main dengan bismillah. Ya, berkah itu. Segala apa yang kita buat insya-Allah diberkahi Allah. Makan baca bismillah, berkah. Mau kerja baca bismillah, berkah. Pakai baju baca bismillah, berkah. Mau kumpul suami isteri baca bismillah, insya-Allah anak yang soleh. Ya. Baik, sekadar itu selesai sudah ya. Jam 6 sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.